Saudari, saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romotino SSCC di dalam catatan pesiarah. Setiap orang di dalam persiaran hidupnya selalu mengalami suatu tantangan, persoalan hidup, dan juga permasalahan yang ada di dalam persiaran hidup kita. Tetapi hari ini kita diajak untuk tetap tenang menghadapi badai kehidupan dan bukan mengajarkan dusta, melainkan kebenaran. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah menghadirkan kami di dunia ini sebagai buah dari cinta kasih kedua orang tua kami dan bukti nyata akan kasih-Mu kepada umat-Mu di dunia ini. Ajarilah kami di dalam tingkah laku kami agar selalu mewartakan kebenaran dan bukan dusta, dan selalu mengandalkan Engkau di saat kami menghadapi badai kehidupan. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Di dalam bacaan pertama hari ini dari kitab Nabi Yeremia, kita diingatkan bahwa di dalam pewartaan akan kasih Tuhan, di dalam tingkah laku kita, di dalam hidup kita sehari-hari, hendaknya selalu kita mewartakan kebenaran. Kebenaran yang sangat objektif, kebenaran yang sangat masuk akal dan logis. Bukan kebenaran yang hanya sekedar untuk menimbulkan atau memberikan harapan palsu, atau membuat kisah, cerita, narasi sehingga orang percaya akan kebohongan. Hari ini kita diingatkan oleh Nabi Yeremia, jangan di dalam persiaran hidup kita seperti Hanania yang hanya mewartakan demi mendapatkan popularitas. Kita diingatkan, sebagai manusia kita hendaknya selalu mewartakan kebenaran. Tentu di dalam mewartakan kebenaran kita menghadapi begitu banyak tantangan. Ketika kita berani memilih untuk mewartakan kebenaran, yang terjadi adalah begitu banyak persoalan, begitu banyak masalah, begitu banyak tantangannya. Tetapi yakinlah, di dalam bacaan Injil hari ini, Injil Matius, kita diajarkan untuk terus berjuang, mengerti akan kasih Allah yang begitu istimewa. Ia mengatakan kepada kita, tenanglah. Meskipun seringkali kita disangka sebagai orang yang mungkin sok suci, tetapi hari ini di dalam kisah ketika para murid diombang-ambingkan di dalam laut, bahkan kedatangan Yesus disangka sebagai hantu karena berjalan di atas air. Dan mungkin kita pun bertanya, kenapa Yesus memilih berjalan di atas air padahal Dia Tuhan? Dia bisa saja datang langsung ke dalam perahu. Tetapi kita diingatkan bahwa Yesus hendak mengingatkan kepada kita, hendaknya kita tetap tenang, kita tetap berjalan lurus dan mewartakan kebenaran. Meskipun badai kehidupan datang, meskipun persoalan hidup kita bertubi-tubi menghampiri hidup kita, kita tetap tenang, kita tetap berjalan dan mengandalkan Tuhan. Mungkin di situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini, kita seperti para murid yang takut, bahkan Tuhan yang datang melalui sesama kita anggap sebagai musuh, sebagai hantu. Bahkan kadang kita akan mengatakan, ada apa orang ini kok tiba-tiba baik kepada kita? Tetapi hari ini kita diajak, tenanglah, tetaplah berjalan dan jadikanlah Tuhan andalan hidup kita. Dan maka kita akan bersyukur, kita akan selamat, dan kita pun akan bersukacita di dalam mewartakan kebenaran. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan berkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, badai kehidupan itu selalu hadir.
tetapi kita diajak untuk tenang, setia, dan selalu mengandalkan Tuhan. Jangan kekhawatiran justru menenggelamkan kita, sebagaimana Petrus tenggelam karena kekhawatirannya. Selamat beraktivitas, selamat memasuki pekan baru, dan berbagilah berkat. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin.